Sementara di Milan, Italia, gelombang panas ekstrim selama berminggu-minggu telah memicu lonjakan tajam panggilan darurat. Kasus heat stroke dan penyakit akibat gelombang panas lainnya menjadi laporan yang paling sering diterima oleh petugas. Inilah suasana yang menunjukkan para operator tanggap darurat yang sedang mengkoordinasikan respon darurat untuk mengerahkan ambulans dan memantau keadaan di penjuru Milan. Lonjakan terbesar terjadi pada hari Minggu lalu ketika jumlah panggilan darurat meningkat sekitar 30% dibandingkan dengan tingkat normal. Dengan berbagai gejala mulai dari kehilangan kesadaran singkat dan detak jantung cepat hingga demam tinggi dan suhu tubuh yang melonjak. Pemirsa, di London, Inggris, kipas angin dan juga pendingin udara laris manis diborong oleh warga. Bahkan sejumlah pusat perbelanjaan mengaku telah mengalami kelangkaan stok pendingin udara. Sejumlah pusat perbelanjaan di London mengumumkan telah kehabisan stok kipas angin dan juga pendingin udara. Perabotan elektronik ini ludes usai diborong warga di tengah serangan cuaca panas yang melanda daratan Eropa beberapa pekan ini. Bahkan suhu ekstrim yang terjadi pada bulan Juni ini menjadi yang tertinggi di Inggris dalam 1,5 abad ini. Pemirsa, di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa, produk pendingin buatan Cina kini menjadi komoditas yang paling diburu di pasar global. Juru bicara Kemlu Cina, Mao Ning, membagikan video di akun media sosial soal tingginya permintaan konsumen Eropa akan produk perangkat AC buatan Cina. Hal ini pun memicu lonjakan ekspor perangkat elektronik tersebut. Cina pun mengklaim peran strategis sektor manufakturnya sebagai salah satu pilar penyokong kebutuhan logistik dunia di masa-masa darurat. Tidak hanya itu, China juga pamer inovasi terbarunya dalam mengatasi serangan cuaca panas. Sebuah kawasan pemukiman wilayah Yuncheng, Provinsi Shanxi, mendadak viral dan menyita perhatian dunia lewat inovasi unik sistem hujan buatan. Sistem berbasis instalasi pompa bertekanan tinggi ini bekerja dengan cara menyemprotkan air ke udara yang membentuk awan kabut buatan. Dengan sistem ini, suhu udara mampu turun 5 hingga 8 derajat Celcius. Pemirsa, kebakaran hebat telah menghanguskan lebih dari 1/4 lahan TPA Jatiwaringin. Ya, hingga saat ini asap pekat masih menyelimuti wilayah sekitar dan berdampak pada kondisi lingkungan. Kebakaran hebat sejak Selasa 30 Juni pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ini telah menghanguskan sekitar 7 hektar lahan dari kurang lebih 30 hektar lahan di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini, kobaran api dan asap tebal belum juga berhasil dipadamkan sepenuhnya hingga berdampak pada kondisi lingkungan sekitar TPA. Akibatnya, pemerintah Kabupaten Tangerang resmi memberlakukan status tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 1 hingga 14 Juli 2026. Langkah ini diambil dikarenakan hingga hari ini dampak dari polusi asap membuat sejumlah warga terpaksa mengungsi demi keselamatan. Tercatat sekitar 50 jiwa bertahan di pengungsian Balai Desa Tanjakan Mekar. Pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan logistik dan kesehatan para pengungsi masih dapat terpenuhi dengan baik. Sementara itu, petugas gabungan masih terus berjibaku di lapangan untuk memadamkan titik api. Dari Tangerang, Banten, Selena Yahya, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, 154 warga terkena infeksi saluran pernapasan akut akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang. Ya, mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan juga balita. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten melaporkan sebanyak 154 warga di wilayahnya tersebut terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut yang diduga akibat dampak asap kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Mauk. Kadinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, mengatakan dari total 154 warga yang teridentifikasi iritasi saluran pernapasan ini, mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Seluruh korban saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya. Salah satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat.
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang telah menerjunkan 25 petugas medis yang tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di 3 wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan Sukadiri. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan juga tengah melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap perluasan penyebaran asap pembakaran TPA Jatiwaringin. Ya, warga resah lantaran asap tebal masih menyelimuti tempat pembuangan akhir Jatiwaringin. Ya, untuk mengantisipasi ancaman penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, sejumlah pemuda Karang Taruna Kecamatan Mauk membagikan masker secara gratis. Asap pekat yang berasal dari TPA Jatiwaringin memperburuk kualitas udara di sekitarnya. Bahkan kondisi ini sudah berlangsung selama 3 hari dan juga mengganggu pernafasan warga. Kelompok Karang Taruna Kecamatan Mauk bergerak dengan membagikan masker gratis kepada setiap warganya guna meminimalisir resiko penyakit ISPA yang mulai menyebar di 3 kecamatan yakni Mauk, Kemiri, dan Rajek. Bahkan warga berharap pemerintah dapat segera menangani permasalahan ini agar masyarakat dapat beraktivitas tanpa adanya rasa cemas. Ya, gunungan sampah menutup separuh jalan hingga menimbulkan aroma tidak sedap serta mengganggu aktivitas warga. Ini terjadi di Cakung, Jakarta Timur. Ya, sampah yang menggunung diduga akibat tidak diangkut hampir seminggu. Sampah yang menggunung ini diduga akibat petugas tidak datang dan mengangkut sampah hampir 1 minggu di Jalan Gang Swadaya Albo, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Bahkan tumpukan yang berada tepat di samping rusun Albo ini menutup sebagian jalan dan menimbulkan aroma tidak sedap hingga mengganggu aktivitas warga. Warga yang hendak melintas baik motor maupun pejalan kaki harus bergantian melintas. Tidak terangkutnya sampah dampak dari adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Ya emang udah ditampung, cuman dibuangnya ke sini-sini juga. Ya sampai membludak lah, mesti 3 hari sekali kan diangkat. Karena Bantar Gebang macet itu udah. Biasanya juga nggak sampai kayak gini. Iya, keganggu banget Pak, apalagi bawa bocah begini, jalan kaki. Bau banget, apalagi anak saya les di RPTA di sini. Tiap hari saya lewat sini. Meresahkan nggak sih Bu? Banget Pak, meresahkan banget. Warga berharap sampah segera diangkut agar lokasi kembali bersih. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, antrean ratusan truk terlihat di SPBU Rest Area Kilometer 57 Jakarta Cikampek. Ya, para supir truk ini terpaksa mengantri karena langkanya solar di sejumlah SPBU. Antrean ratusan truk terlihat di SPBU Rest Area Kilometer 57 akibat bahan bakar solar yang langka. Tidak sedikit pengemudi yang terpaksa memarkirkan kendaraannya sambil menunggu informasi ketersediaan bahan bakar kembali. Akibat banyaknya kebutuhan, para sopir harus mengantri hingga 2 jam atau lebih jika solar kembali tersedia. Kondisi ini memicu keterlambatan pengiriman barang ke berbagai daerah. Kecelakaan solar juga terjadi di sejumlah SPBU lainnya. KM42 solar nggak ada. Solar nggak ada. Kosong. KM19 juga begitu. Panjang jalur Cikampek ini. Arah ke Jakarta. Iya, tol Cikampek aja ya. Iya. Kosong. Jam berapa itu? Malam. Malam lah pokoknya, datang pagi. Para pengemudi berharap pihak terkait segera menambah pasokan solar di SPBU Rest Area agar antrean panjang dapat dikurangi dan aktivitas distribusi logistik tetap berjalan lancar. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.